Shalom bagi kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan pelayanan pos pekabaran Injil di daerah Zending, Teluk Kapau. Sejak berdirinya pelayanan pos pekabaran Injil Zending di Teluk Kapau, 7 tahun terakhir ini yang melakukan pelayanan di daerah Zending ini adalah Bible Froligas. Selama ia melayani di pos pekabaran Injil Zending Teluk Kapau, pelayanan yang dilakukan bagi jemaat secara keseluruhan adalah berupa melakukan ibadah bersama pada hari Minggu. Di samping itu, Bible Froligas juga melakukan Minggu Ceria kepada anak-anak dan melakukan pertemuan yakni ibadah kepada kaum muda-mudi, dan bagi mereka juga diberikan berupa ibadah rumah tangga. Namun ada tantangan yang beliau rasakan selama melayani di pos pekabaran Injil Zending Teluk Kapau, yakni kesibukan jemaat untuk mencari nafkah, sehingga terkadang tidak banyak jemaat melakukan ibadah bersama setiap hari Minggu. Selain itu, tantangan pelayanan yang terjadi di pos pekabaran Injil Teluk Kapau yang masih banyak, yakni dan tantangan lainnya adalah jemaat pos pekabaran Injil Teluk Kapau masih banyak yang terikut-ikut, artinya belum dewasa dalam iman, sehingga masih banyak muda-mudi yang menikah beda agama. Selain itu, dalam bidang ekonomi juga ini menjadi sebuah tantangan bagi pelayanan, sebab bagi orang tua yang mencari nafkah sibuk. Tidak hanya itu, dalam bidang pendidikan juga ini menjadi sebuah tantangan, sebab mulai dari anak-anak hingga muda-mudi masih banyak yang ketinggalan dalam bidang pendidikan, sehingga tidak semudah melayani anak-anak dan muda-mudi pada umumnya. Namun akibat kehadiran beberapa mahasiswi yang praktek lapangan di pos pekabaran Injil tersebut di tahun-tahun yang lalu, membuat Bible Froligas merasa terbantu dengan adanya mahasiswi yang melakukan praktik lapangan di pos pekabaran Injil Zending Teluk Kapau, seperti mahasiswi sekolah tinggi Bible Pro yakni Jufitri Gultom, Teresia Lemban Tobing, Lamtiar Tambunan, dan Epanggil Lemban Tobing. Mengapa beliau mengatakan demikian? Mereka melihat bahwa mahasiswi yang melakukan praktik lapangan di Teluk Kapau atau Kapau Baru ini selalu memberikan metode baru dan ilmu baru bagi mereka. Dan ini juga salah satu bekal bagi Bible Froligas yang sudah lama melayani di pos pekabaran Zending Teluk Kapau. Adapun kegiatan yang dilakukan bagi anak-anak adalah berupa belajar bersama, baik belajar membaca, menulis, dan PA atau belajar Alkitab, dan bahkan mengajari mereka bahasa Inggris dasar. Selain itu, mereka juga diajak bernyanyi bersama dan bermain bersama, serta belajar bersama untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Bagi orang dewasa, pelayanan yang dilakukan adalah door to door atau mengunjungi ke rumah-rumah jemaat untuk membuat sebuah perkumpulan seperti ibadah rumah tangga dan berbincang-bincang. Sehingga pelayanan di Teluk Kapau ini sudah mulai bersifat holistik, artinya tidak hanya aktif dalam ibadah setiap minggunya, tetapi selalu berusaha untuk melakukan pelayanan di luar ibadah minggu biasanya. Namun melihat dari segi kebutuhan jemaat yakni pendidikan yang sangat kurang, maka pelayanan yang diberikan oleh pos pekabaran Injil juga harus mampu memberikan sarana pendidikan terkhusus kepada anak-anak, baik belajar membaca maupun belajar menulis. Di masa pandemik saat ini, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh dunia ikut merasakan. Demikian halnya jemaat pos pekabaran Injil Teluk Kapau atau Kapau Baru ikut merasakannya. Akibatnya adalah bahwa orang luar tidak dapat memasuki daerah Teluk Kapau. Yang kedua, bahwa peribadahan tiap minggunya tidak sebanyak kehadiran jumlah jemaat sebelum hadirnya atau datangnya COVID-19. Namun peribadahan masih saja dilakukan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Salah satunya adalah menjaga jarak. Lalu bagaimana sikap seorang pelayan ketika diperhadapkan
saat melakukan zending atau melayani di daerah zending, yang pertama adalah kita harus mampu menyesuaikan diri dengan jemaat, sehingga Injil yang kita sampaikan dapat kita kontekstualkan. Maka Injil yang kita beritakan dapat tersampaikan kepada jemaat yang kita layani, terkhusus di daerah zending. Namun apabila kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi seperti budaya dan tradisi jemaat, maka jemaat akan pergi dan tidak mau mendengarkan Injil yang kita sampaikan. Atau bahkan kita akan ditolak terkhusus di daerah zending, sehingga melalui pelayanan yang kita lakukan dapat terlihat apakah kita giat dalam melakukan pelayanan kita atau tidak. Namun yang pasti kita harus tetap giat dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan kita, sehingga dengan demikian kita harus mampu menyesuaikan diri kita dengan situasi tempat kita melayani, terkhusus di daerah zending. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pelayanan pos pekabaran Injil Zending Teluk Kepau atau Kepa Baru. Terima kasih untuk kita semuanya yang telah mendengarkan video saya. Shalom.